Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas asuhan keperawatan dengan masalah berduka. Untuk kelompok 2 itu dengan beranggota saya sendiri, Kartika Chandra Agustina, kemudian ada Lesti Lestari, Putri Retnowati, Serina Inaya, Pia Ana Oktaria, dan Zekri Melanosa. Untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri, Kartika Chandra Agustina. Definisi dari berduka adalah respon alami tubuh ketika seseorang kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai emosi seperti sedih dan kesepian. Untuk pulih dari kondisi ini, seseorang itu harus mengalami beberapa tahap. Selanjutnya itu kaitan kehilangan dan berduka. Kaitan kehilangan dan berduka itu seperti perasaan sedih dan hampa bila mengingat kembali kejadian kehilangan. Yang kedua itu perasaan tidak nyaman, sering disertai dengan menangis, keluhan sesak dada, tercekik, dan napas pendek. Yang ketiga itu mengenang orang yang telah pergi secara terus-menerus, dan yang terakhir itu mudah tersinggung dan marah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lesti Lestari. Kepada Lesti dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya Lesti Lestari akan menyampaikan materi pada tahap kehilangan. Yang pertama itu ada fase akut. Di fase akut itu ada yang pertama ada shock dan ketidakpercayaan, kemudian perkembangan kesadaran, kemudian restitusi. Kemudian juga ada jangka panjang. Di jangka panjang itu ada berlangsungnya 1-2 tahun atau lebih. Kemudian reaksinya berduka yang tidak terselesaikan akan menjadi penyakit yang tersembunyi dan termanifestasi dalam berbagai gejala fisik. Next. Selanjutnya itu ada fase awal, reaksi shock, tidak yakin, tidak percaya, perasaan dingin, perasaan kebal, dan bingung. Kemudian itu ada fase pertengahan. Di fase pertengahan itu perilakunya obsesif. Kemudian di fase pemulihan, individu memutuskan untuk tidak mengenakan masa lalu dan memilih untuk melanjutkan kehidupan. Selanjutnya materi asuhan keperawatan akan disampaikan oleh Putri Retno. Kepada Putri Retno dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini ada asuhan keperawatannya, yaitu ada pengkajian. Yang pertama, faktor presipitasi, yaitu faktor presipitasi gangguan jiwa pada pasien adalah disebabkan karena kehilangan, kegagalan, dan berduka. Yang kedua, ada faktor presposisi, yaitu gangguan jiwa pada pasien adalah disebabkan karena kehilangan, kegagalan, dan berduka. Selanjutnya, lalu ada masalah keperawatan menurut buku 3S, yaitu diagnosa berduka SDKI. Yang pertama definisinya. Berduka merupakan proses yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan orang, objek, fungsi, status, bagian tubuh, atau hubungan. Yang kedua ada etiologi, yaitu kematian keluarga atau orang yang berarti. Kedua, antisipasi kematian keluarga atau orang yang berarti. Lalu kehilangan, orang, objek, fungsi, status, bagian tubuh, atau hubungan. Yang terakhir ada antisipasi kehilangan orang, objek, fungsi, status, bagian tubuh, atau hubungan. Baik, terima kasih Retno. Selanjutnya untuk pada gejala atau manifestasi akan disampaikan oleh Serina Inaya. Kepada Serina Inaya dipersilakan. Baiklah, di sini ada gejala dan tanda mayor. Yang subjektif yaitu pertama merasa sedih, merasa bersalah, kemudian tidak menerima kehilangan, dan merasa tidak ada harapan. Kemudian objektif yaitu yang pertama menangis, pola tidur berubah, dan tidak mampu berkonsentrasi. Kemudian dan ada juga tanda minor. Yang pertama yaitu subjektif, mimpi buruk atau pola mimpi berubah. Kedua, merasa tidak berguna. Ketiga, fobia.
yang objektifnya ialah marah, tampak panik, dan fungsi imunitas terganggu. Baik, terima kasih Serina Inaya. Selanjutnya untuk SLKI akan dibacakan oleh Via Ana. Kepada Via Ana dipersilakan. Baiklah, untuk standar luaran keperawatannya itu yaitu tingkat berduka. Untuk ekspektasinya itu membaik. Untuk kriteria hasilnya itu yang pertama verbalisasi menerima kehilangan, yang kedua verbalisasi harapan, yang ketiga verbalisasi perasaan sedih, yang keempat verbalisasi perasaan bersalah atau menyalahkan orang lain, yang kelima menangis, keenam itu pola tidur, yang terakhir konsentrasi. Selanjutnya, untuk intervensinya, dukungan proses berduka, yaitu memfasilitasi menyelesaikan proses berduka terhadap kehilangan yang bermakna. Tindakan observasinya, yang pertama itu identifikasi kehilangan yang dihadapi, yang kedua identifikasi proses berduka yang dialami, yang ketiga identifikasi sifat keterkaitan pada benda yang hilang atau orang yang meninggal, yang keempat identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan. Baik, terima kasih kepada Via Ana. Untuk intervensi terakhir, terapeutik dan edukasi akan dijelaskan oleh Zekri Melanosa. Kepada Zekri dipersilakan. Terapeutik yang pertama, tunjukkan sikap menerima dan empati. Yang kedua, motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan. Yang ketiga, motivasi untuk mengungkapkan dukungan keluarga atau orang terdekat. Yang keempat, fasilitas melakukan kesalahan sesuai dengan cara yang nyaman. Yang kelima, fasilitas dengan mengekspresikan perasaan dengan cara yang nyaman. Yang keenam, diskusikan instruksi coping yang dapat digunakan. Selanjutnya, edukasi. Yang pertama, jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar, menawar, seperti dan menerima adalah wajar dan menghadapi kehilangan. Yang kedua, menganjurkan mengidentifikasi kekuatan terbesar pada kehilangan. Yang ketiga, anjurkan mengekspresikan perasaan tentang kehilangan. Yang keempat, anjurkan melewati proses terbuka dan secara bertahap. Terima kasih Katika. Baik, terima kasih kepada Zekri dan teman-teman semua. Mungkin itu saja materi diagnosa keperawatan berduka dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye.